Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Saat Dewan Wali Songo menjatuhkan hukuman mati untuk Syekh Siti Jenar, ucapan Syekh Siti Jenar sangat besar dampaknya bagi image beliau. Kubu putihan semakin getol menghakimi kubu abangan. Sesungguhnya memang apa yang diucapkan beliau terlalu tinggi untuk didengarkan oleh mereka-mereka yang baru saja mengenal spiritualitas. Namun pada hakikatnya memang benarlah apa yang beliau ucapkan. Siapakah dia yang tak terbayangkan itu? Siapakah roh manusia itu? Sesungguhnya tiada beda, ibarat udara yang terkurung dalam sebuah karet sintetis, mainan anak-anak yang biasa disebut balon, dengan udara bebas yang ada di tempat terbuka. Apakah kita bisa membedakannya? Sebuah karet sintetis yang bernama balon ibarat sukma sari iro atau badan halus, dan stula sari ira badan kasar manusia, dan udara yang terkurung di dalamnya ibarat atmo sari ira atau ruh, dan udara yang ada di tempat terbuka adalah Brahman itu sendiri. Sukma sari ira dan stula sari ira keduanya adalah produk praktis, produk alam yang muncul karena diadakan, karena diciptakan. Dan sesuatu yang diadakan, diciptakan dari ketiadaan, pasti akan memiliki limitasi, memiliki batas kegunaan, dan pada saatnya pasti akan berakhir. Oleh karenanya kedua produk ini disebut produk maya, produk khayalan, produk fana. Sedangkan atma sari iri atau ruh tidak diciptakan, tidak diadakan, dari dulu ada, sekarang dan sampai selamanya. Atma sari ira adalah bagian yang tak terpisahkan dari Brahman. Apabila atma sari ira masih terbelenggu oleh sukma sari ira dan stula sari ira, tampaklah ia sebagai manusia. Namun apabila atma sarira atau ruh telah lepas dari belenggu sukma sarira dan stula sarira, maka apakah bisa dibedakan lagi mana atma mana Brahman? Keduanya sudah menyatu lagi, sudah manunggal lagi. Inilah manunggaling kaulo Gusti. Setiap kali Syekh Siti Jenar berzikir, dengan sendirinya beliau menangkap suara zikir yang berbunyi lain. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wa ana ala akbar. Pak Budni, maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinga beliau mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar sebaliknya, sebagai esensi bunyi hadis. Siapa yang mengenal diri sejatinya, sesungguhnya dia telah tahu siapa Tuhannya. Dan Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Apabila sudah mencapai puncak spiritualitas seperti ini, apabila sudah mencapai makom atau tingkat tajalli, Allah terlihat nyata seperti ini, maka bisakah kita membedakan mana Yesus, mana Bapa? Bisakah kita membedakan mana Siddhartha Gautama, mana Buddha? Bisakah kita membedakan mana Krishna, mana Bhagavan? Bisakah kita membedakan mana Syekh Siti Jenar, mana
Mengapa kita bertengkar? Mengapa kita saling merasa paling benar? Dan yang merasa paling benar adalah mereka yang baru mempelajari kulit Islam, kulit Hindu, kulit Buddha, dan kulit Kristen. Mereka belum menemukan puncak kesadaran yang seharusnya mereka cari, yang menjadi tujuan pengajaran Krishna, Buddha, Yesus, dan Muhammad. Mereka mengajarkan semua manusia untuk itu, bukan mengajarkan kulit luar yang berbeda-beda. Kulit luar hanya sekedar metode. Kulit luar hanya sebuah alat, sebuah sarana untuk mencapai tujuan ini. Sadarlah. Maka bila Syekh Siti Jenar yang telah mampu melampaui belenggu sukma sariira atau nafs dan stula sariira atau jasad, walaupun nampaknya atma atau ruh, beliau masih terkurung oleh kedua produk fana, produk maya ini. Namun sesungguhnya ruh beliau telah menyatu dengan maha ruh yang dulu pernah meniupkan ruh itu ke dalam nafs dan jasad. Dalam nafs atau sukma sariira beliau hanya tersisa nafs mutmainah, badan halus yang tenang atau bunda sattva, watak sukma sariira yang stabil. Mengapa kita jadi terkecoh hanya karena beda istilah? Dari metode Islam disebut nafs mutmainah, dari metode Hindu disebut guna sattva. Apanya yang beda? Kecuali kalimatnya semata, kecuali kulit luar yang berupa kata-kata semata, sedangkan esensinya sama. Maka inilah yang saya maksud. Jangan terjebak metode, jangan diperbudak metode, karena jika Anda terjebak, Anda akan tersesat. Kisah Syekh Siti Jenar pun berlanjut seperti berikut ini. Syekh Lemabang menepati janji, datang pada hari Jumat, tepat pada bulan Ramadan, bersamaan dengan tanggal 5. Kumpulnya para aulia pada waktu malam hari, telah disiapkan tempat yang sepatutnya. Seluruh para wali hendak membahas masalah ilmu rasa atau ilmu sejati. Di kiri gajah tempatnya bermusyawarah tentang pencapaian masing-masing akan kebenaran yang agung untuk saling dinyatakan kepada semua yang hadir. Mereka yang tengah mendalami ilmu sejati, apabila tajam kesadarannya, akan terang pemahamannya. Begitulah orang yang berguru mendalami ilmu sejati, menibak pusat rasanya rasa, menguliti segala perlambang dan simbolisme. Hanya dengan demikian inti sari atau esensinya bisa didapatkan. Walaupun banyak ujangan, berbagai metode dan konsep, inti sari atau esensinya pasti sama. Tinggal bagaimana kesadaran kita mampu menangkapnya. Setelah genap semua yang hadir, Kanjeng Sinuhun Benang yang memulai, lantas Sinuhun Kalijogo, kemudian Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, dan adik beliau tengah membicarakan cara menghadapi Syekh Lemabang. Juga Sunan Majagung, Sinuhun Banten dipimpin oleh Sunan Giri Gajah hendak membahas ilmu sejati, mengungkapkan pencapaian masing-masing. Yang Sinuhun Ratu Giri memulai pembicaraan. Hai saudaraku semuanya, etika manusia yang telah mencapai makrifat, pencapaian spiritual tertinggi, tidak pantas jika saling berebut benar. Maka dari itu, mari satukan pendapat dan saling ingat mengingatkan. Semua wali harus menyatu, jangan berbantahan sendiri-sendiri. Satukan pendapat kita tentang kebenaran Tuhan yang telah kita capai masing-masing. Lantas Sinuhun Benang memulai pertama kali menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Menurut pendapatku, tingkat iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan makrifat, melihat kebenaran sejati
masih harus ditambah lagi satu tingkatan, yaitu menyadari kesempurnaan sejati. Apabila masih dalam tingkat makrifat, belumlah sempurna, karena masih sekedar melihat, belum menyadari, sehingga masih mengira-ngira. Sinuhun Benang meyakini benar kesempurnaan makrifat, kosong, hilang penglihatan makhluk. Tiada lagi yang terlihat karena keadaan sang pelihat hanya melihat Pangeran Kang Agung, Tuhan yang agung. Tiada lagi terlihat lain kecuali hanya yang menyembah dan yang disembah. Jelasnya maksudku, kesempurnaan sejati adalah terliput selamanya oleh zatnya. Tiada lagi gerak makhluk, tiada lagi kehendak makhluk. Buta tuli, bisu, kosong kemakhlukan kita, dan segala gerak dan kehendak hanya dari Allah. Lantas Sinuhun Benang menanyakan kepada para wali, "Wahai saudaraku semua, inilah kekasih semesta yang ada di dalam diri kita semua, yaitu roh kita ini. Dan nama roh kita sebenarnya adalah Muhammad atau yang terpuji. Tiada beda semua roh itu. Apabila diperbandingkan, tak ada beda satu sama lainnya. Bagaimanakah pendapat saudaraku semua?" Menjawab semua wali, "Sudah benar apa yang Anda yakini. Kami semua sependapat. Manakah sesungguhnya yang dinamakan Nabi Muhammad? Sesungguhnya adalah nama dari ruh. Itulah kekasih Allah. Sebelum semuanya tercipta, berada dalam jinaten tunggal atau kesejatian tunggal atau jadi satu dengan Allah. Lantas ditiupkan dahulu sebagai perwujudan Allah." Sunan Benang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa roh manusia dan Allah adalah satu, tapi beliau tidak terang-terangan mengatakannya. Sinuhun Majagung kemudian menyampaikan pencapaian spiritual beliau. "Menurut pendapatku, Sunan Majagung, iman atau keyakinan, tauhid atau keesaan, dan ma'rifat atau pencapaian tertinggi spiritual tidak ada gunanya di akhirat." Kata akhirat maksud Sunan Majagung adalah puncak spiritual. Hanya dibutuhkan pada saat ini saja, termasuk konsep belaka. Di akhirat tidak ada. Wujud nyata kaulo atau hamba dan Gusti atau Tuhan hanya ada di dunia ini, terlihat memuji dan menyembah. Padahal sesungguhnya di akhirat tidak terlihat dua, maksudnya kaulo dan Gusti. Intinya Sunan Majagung hendak berkata kaulo dan Gusti itu satu. Tapi sama seperti Sunan Benang, beliau juga tidak terang-terangan. Apabila tidak mempunyai iman atau keyakinan tentang hal ini, tidak akan tahu kesejatian ilmu. Apabila tidak mengetahui kesejatian ilmu, maka tidak lengkap menjadi manusia. Yang Sunan Gunung Jati menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sesungguhnya ma'rifat itu penglihatannya hanya melihat Tuhan semata. Apabila sudah mengetahui Tuhan, maka akan menyadari tidak ada yang lain lagi selain Dia. Tak ada yang kedua dan ketiga. Sunan Gunung Jati sebenarnya juga hendak mengatakan tidak ada lagi kaulo dan Gusti jika telah mencapai ma'rifat. Yang ada cuma Gusti, tidak ada lagi dualitas atau trinitas lagi. Kaulo dan Gusti adalah satu, karena kaulo telah lebur ke dalam Gusti. Inilah tauhid, inilah keesaan. Tapi beliau sama seperti Sunan Benang dan Sunan Majagung tidak berani mengatakan terang-terangan. Hanya Allah yang Maha Tunggal. Sunan Kalijogo berbicara, menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sadarlah senantiasa, jangan sampai tergoyahkan, senantiasa menyadari adanya Tuhan.
Bagaimana cara menyadarinya? Bukankah Tuhan tidak berwujud, tidak berkedudukan di suatu tempat, juga tidak berbentuk, tidak ada wujudnya tanpa ruang dan waktu? Sesungguhnya Allah tidak ada. Allah yang personil, yang berpribadi seperti yang dipahami orang awam. Apabila begitu, sesungguhnya Allah itulah kekosongan abadi. Dia tidak berwujud. Sunan Kalijaga tidak mau membicarakan tentang kesatuan wujud, wajibul wujud seperti yang lain. Beliau hanya memberikan gambaran bahwasannya apa yang dinamakan Allah itu adalah kekosongan abadi yang mutlak, sumber segalanya. Jadi jika kita menyatu lagi dengan yang mutlak itu, maka itu dimungkinkan. Sunan Kalijaga tidak mau membahas tentang manunggaling kaula Gusti karena beliau sepaham dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Bentong lantas berkata, menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Yang disebut Allah sesungguhnya tak lain adalah qaula atau hamba ini juga yang menjadi kenyataan wujudnya, benar-benar nyata adanya, terlihat pada qaulanya, karena Gusti atau Tuhan dan qaula atau hamba adalah satu. Syekh Bentong lebih berani berbicara, terlihat sekali. Kanjeng Maulana Mahribi menyampaikan pencapaian spiritual beliau yang disebut Allah sesungguhnya wajibul wujud, wujud yang harus ada. Syekh Maulana Mahribi tidak mau membicarakan terlalu dalam. Dan Syekh Lemah Bang kemudian berkata, jangan berputar-putar. Ya ingsun iki Allah, ya aku ini Tuhan. Nyatakanlah aku yang sejati. Bergelar Prabu Satmata, Raja bermata 6. Siva adalah avatar Brahman. Jika Siva bermata 3, maka Brahman bermata 6. Inilah maksud jargon spiritual waktu itu. Tidak ada lagi yang lain. Apa yang disebut Allah itu, Maulana Mahribi berkata, yang ada tunjuk itu adalah jasad. Syekh Lemah Bang menjawab, hamba membuka rahasia ilmu sejati, membahas tentang kesatuan wujud, tidak membahas jasad yang fana. Jasad sudah terlampaui. Yang saya ucapkan adalah sejatinya ilmu, membuka segala rahasia. Dan lagi, sesungguhnya semua ilmu tidak ada yang berbeda. Sungguh tiada beda, sedikit pun tidak. Menurut pendapat hamba, meyakini bahwasannya ilmu itu semuanya sama. Kanjeng Syekh Maulana Mahribi sambil tersenyum berkata, benarlah sesungguhnya apa yang kamu katakan. Akan tetapi itu bukan bahan pembicaraan. Apabila sampai terdengar oleh banyak orang sangat tabu. Hal itu bukan bahan percakapan. Ucapkanlah sendiri, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Cukup terdengar oleh telinga sendiri. Hal itu adalah sabda larangan. Apabila bisa, saya menyarankan janganlah seperti itu. Lantas Yang Sunan Giri menyampaikan pencapaian spiritual beliau. Sudah pasti Allah itu sesungguhnya bergelar Prabu Satmata. Janganlah semua yang hadir di sini sembrono dalam berbicara. Dia tidak ada bandingannya, hanya Allah yang Maha Tunggal. Mendengar kata-kata Sunan Giri yang turun ke tingkat syariat, seluruh wali terdiam dan mentaati. Sunan Giri berkata kepada Syekh Lemah Bang, hanya kamu wahai Syekh Lemah Bang, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah oleh semua wali. Tetap tak berubah pendapat kamu. Berkata Syekh Siti Brit atau Syekh Lemah Bang, sudah menjadi tekad hamba. Bagaimanapun juga, karena semua itu adalah wejangan.
diwejangkan kepada hamba oleh guru hamba tidak bisa lagi dirubah, dipaksa pun tidak bisa surut, dibujuk oleh semua para wali tak pula berubah tekadnya, sudah menjadi ucap umum dan sudah menjadi hukum syariat. Demikian Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati berkata, janganlah Tuan seperti itu. Sudah ditentukan hukumnya adalah dibunuh, khusus bagi mereka yang mengaku Allah. Berkata Syekh Lemah Bang, segeralah laksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Memang sudah saya niati mencari kematian yang bagaimana lagi, sebab bersamaan dengan kematian akan datang kasihnya yang meliputi aku, dan kekosongan yang sejati akan datang padaku. Tidak perlu disesali, sebab diriku ini memang terdiri dari yang kekal ruh dan yang fana nafs dan jasad. Mau mencari apa lagi? Tidak ada lagi pencapaian yang lebih sempurna selain hal ini. Yang fana selamanya pasti akan kembali ke fana, yang kekal akan kembali kepada Allah yang tunggal. Dan jasadku yang sesungguhnya adalah ruh ini, ia ruh, ia Allah, satu. Tauhid itu namanya, satu kesatuan dalam kesejatian. Seluruh para wali tersenyum semuanya mendengar apa yang diucapkan Syekh Siti Jenar. Kokoh, tidak bisa digoyahkan, sangat berani membuka segala rahasia dengan tidak segan-segan lagi. Menyibak kesetiaan dirinya, keberaniannya membuat masalah, menjungkir balikan syara atau hukum. Kata-katanya sangat berani, dicegah oleh semua wali, namun seolah-olah kurang juga yang mencegah beliau. Lantas hendak bubar para wali semua untuk pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, dan Sunan Giri Gajah yang berhak memutuskan hukuman bagi yang menjungkir balikan syara, mumpung belum terlalu lama. Yang Sunan Giri menyanggupi akan menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar apabila sudah sampai pada waktunya pelantikan Sultan Demak. Setelah berhasil merebut kekuasaan dari Majalengka atau Mojopahit, seluruh wali menyetujui lantas pulang ke kediaman masing-masing. Demikian kisah sidang Wali Songo dalam menentukan hukuman untuk Syekh Siti Jenar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.